Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman, kami dari kelompok A3. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen kesehatan lumba-lumba di lembaga konservasi. Saat ini kami sedang berada di Bali Exotic Marine Park. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Leoni Revalina Luntara dengan NIM akhir 064. Saya Hamzah Julianda dengan NIM akhir 060. Saya Amelia Nurwahdania dengan NIM akhir 065. Saya Natania Fiani dengan NIM akhir 066. Dan saya Mia Kosasi dengan NIM akhir 073. Bali Exotic Marine Park memiliki 9 lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik yang merupakan hasil rescue. Untuk diet, lumba-lumba di sini memiliki pakan utama berupa ikan selar. Ikan yang baru datang akan dimasukkan ke dalam freezer selama 2 hari di fish room dan dilarang dibuka agar menghasilkan pembekuan maksimal untuk membunuh parasit dan denaturasi bakteri. Lalu, ikan akan di slow thawing pada chiller baru diberikan kepada hewan. Hewan diberikan jumlah pakan sesuai dengan perhitungan kalori agar mendapatkan kebutuhan diet yang tercukupi. Selain pemberian ikan, lumba juga diberikan gelatin beserta air melalui selang sebagai pengganti cairan tubuhnya dan hidrasi. Setiap ekor lumba-lumba juga memiliki rekam medisnya masing-masing. Setiap hari, seluruh lumba-lumba akan dicek mulai dari jenis pakan, jumlah pakan, dan banyak lagi seperti pada gambar. Selanjutnya, tentang kolam di BMP. BMP sendiri memiliki kolam sedalam 3 meter yang terdiri dari 3 kolam, yaitu kolam grup A, kolam grup B, dan kolam utama atau main pool. BMP juga memiliki kolam karantina yang berfungsi sebagai tempat isolasi bagi hewan-hewan yang sakit. Regulasi air di kolam BMP dimulai dari ground tank, di mana air di ground tank ini merupakan air laut segar yang dikirim beberapa hari sekali, yang kemudian difiltrasi melalui pompa-pompa filtrasi yang ada di bawah tanah. Selanjutnya, air ini masuk ke balancing tank di mana air ini kembali disesuaikan sebelum dialirkan menuju main pool. Selanjutnya, untuk setiap air kolam di Bali Exotic Marine Park dicek setiap hari untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Di laboratorium terdapat yang pertama ada rekam medis, meja evaluasi untuk dokter, CCTV untuk memantau, alat cek klorin dan regen, alat cek pH, timbangan gram, dan juga gelas beker. Lalu untuk biosecurity di MP yaitu penting untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba yang dapat mengejutkan lumba-lumba, dilarang keras merokok, tidak memberikan makanan pada hewan kecuali yang sudah disediakan oleh staf, dan dilarang menggunakan sunscreen. Husbandry bertujuan untuk mempermudah melakukan physical exam yang berfokus pada pengembangan kepercayaan antara hewan dan pelatih, sehingga mampu mengurangi frekuensi terjadinya stres pada lumba-lumba dan meningkatkan keamanan bagi pelatih. Beberapa caranya seperti melakukan hidrasi menggunakan selang, kemudian melakukan USG, dan desensitisasi, di mana hewan diperkenalkan secara bertahap di situasi yang mungkin menyebabkan stres saat pengambilan darah. Selanjutnya, enrichment bertujuan untuk memantau dan meningkatkan kesejahteraan hewan, memastikan mereka terstimulasi secara mental dan dalam kesehatan yang optimal. Membuat hewan menunjukkan perilaku alami dengan melakukan 5 stimulus, yaitu yang pertama sosial, kedua fisik, ketiga nutrisi, pekerjaan, dan sensorik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait medical check-up lumba-lumba di penangkaran. Medical check-up lumba-lumba di penangkaran biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan beberapa sampel yang harus dibawa di lab, seperti yang pertama sampel darah, di mana pengambilan sampel darah digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan lumba-lumba, termasuk infeksi, gangguan fungsi organ, dan juga status nutrisinya. Kemudian kita juga memerlukan sampel blowhole, di mana pengambilan sampel ini berguna untuk mendeteksi adanya bakteri atau virus, serta mengevaluasi kesehatan sistem pernafasannya. Kemudian kita juga memerlukan sampel fecal atau tinja, di mana sampel ini dianalisis untuk memeriksa parasit, bakteri patogen, dan juga kondisi sistem pencernaannya. Kemudian, selain memerlukan sampel-sampel tersebut, kita juga perlu melakukan cek dari kedua pemeriksaan ini, yaitu yang pertama ada cek body condition score atau BCS, di mana ini adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi fisik dan juga kesehatan lumba-lumba tersebut. Pemeriksaan ini membantu dalam menentukan apakah lumba-lumba tersebut memiliki berat badan yang ideal, kurang berat badan, ataupun bisa juga kelebihan berat badan. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan klorin dan juga pH di lingkungan lumba-lumba, di mana pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan kualitas air yang baik dan kesehatan lumba-lumba tersebut.
Kemudian selanjutnya, kasus yang bisa terjadi pada lumba-lumba adalah yang pertama bleeding atau pendarahan dan juga lumba-lumba terkena bakteri. Biasanya bleeding terjadi karena beberapa penyebab seperti trauma fisik, perkelahian dengan lumba-lumba lain, dan juga banyak penyebab lagi. Kemudian untuk kasus bakteri, salah satu contohnya adalah infeksi Brucella, di mana lumba-lumba yang terinfeksi mungkin menunjukkan gejala seperti demam, penurunan nafsu makan, dan juga perubahan perilaku. Nah, selain medical check up dan juga beberapa kasus yang terjadi pada lumba-lumba, berikut ada penjelasan terkait penanganan jika lumba-lumba terkena infeksi ataupun lumba-lumba mengalami bleeding atau pendarahan. Pada kasus infeksi bakteri, penanganannya melibatkan pengujian darah untuk konfirmasi infeksinya dan juga pemberian antibiotik yang sesuai. Selain itu, sangat penting juga untuk menjaga kebersihan habitat dan memantau kesehatan lumba-lumba secara rutin. Untuk pengobatan cedera, terdapat 2 tahap pengobatan. Yang pertama adalah pengobatan tanpa anestesi untuk pengobatan biasa, di mana untuk luka yang tidak terlalu parah biasanya tidak diperlukan anestesi. Kemudian untuk anestesi lokal itu kita juga bisa gunakan, namun jika diperlukan jahitan. Anestesi lokal yang digunakan itu seperti lidocaine, itu digunakan untuk mengurangi rasa sakit saat prosedur berlangsung. Kemudian untuk abrasi juga ada 2, yaitu yang pertama abrasi tidak dijahit. Untuk luka abrasi tidak dapat dijahit, perawatan dilakukan dengan menggunakan salep magistralis yang mungkin mengandung bahan alami seperti maggot. Jadi maggot ini dapat membantu membersihkan luka dengan mengonsumsi jaringan mati dan mengurangi resiko infeksi pada lumba-lumba. Kemudian ada juga penggunaan salep neomycin sulfate, di mana neomycin sulfate ini adalah antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksi pada luka. Di dalam konteks ini, salep yang dibuat sendiri mungkin juga bisa mengandung kombinasi dari maggot dan juga neomycin untuk perawatan lukanya. Kemudian untuk penanganan pendarahan, di mana lumba-lumba dapat mengalami pendarahan yang berlangsung lama, biasanya hingga 8 jam. Untuk lumba-lumba mungkin pendarahannya terlihat biasa, tapi untuk manusia itu terlihat serius. Dan juga beberapa penanganannya diantaranya yang pertama adalah semprotan epinefrin. Dalam kasus pendarahan, epinefrin juga bisa disemprotkan untuk membantu menggantikan pembuluh darah dengan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian kita juga bisa menggunakan salin NaCl, di mana salin NaCl ini digunakan sebagai solusi yang bersih untuk membersihkan area luka dan mencegah infeksi. Baik, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.